Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Kumurdikunya, assalamualaikum semuanya yang nonton video ini ya guys ya. Baiklah, di sini, nah ini dulu saya perkenalan dulu biar enak ya kan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zaka Jodri Framana. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Kaur dan saya sekarang duduk di kelas 12 IPA 4. Tak lupa juga saya di sini ingin menyampaikan materi fisika yang diberikan oleh Bapak guru saya yang bernama Pak Riko. Baiklah, sholawat beriring salam, jangan lupa kita junjung Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita sekarang sudah menikmati hidup yang enak ini dibandingkan hidup di zaman Nabi Muhammad. Baiklah, tak lama saya berbicara di sini, saya langsung saja ke intinya, ingin menyampaikan radiasi elektromagnetik. Oke, baiklah. Di sini radiasi elektromagnetik ini terbagi menjadi 6 sampai G ini, A B C D E F G, 7 menjadi 7 bagian, yang dimana di sana ada berisi sifat-sifat yang penting. Oke, yang satu atau yang A, di sini saya akan membacakannya melihat buku ya, izin ya Pak, saya tidak menghafal karena ini sangat banyak, saya lihat buku saja. A. Sifat-sifat spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini sifat-sifat gelombang elektromagnetik banyak ya guys, bukan cuman satu, tapi di sini ada terbagi menjadi 9 bagian. Apa 7 ini? 1 2 3 4. Ya, 9 bagian. Yang dibagi mana? Di sini saya akan menjelaskannya semua di sini. Oke. Sifat-sifat spektrum gelombang elektromagnetik. Beberapa sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. A. Sini saya akan menyampaikan yang sifat elektromagnetik. Oke, baiklah. A. Arah medan listrik dan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dan yang B, merupakan gelombang transversal. Saya tidak tahu ya transversal ini apa, tapi di buku ini dinyatakan transversal. Yang C, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. Kenapa di sini tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet? Karena gelombang elektromagnetik ini tidak mencukupi untuk menampung medan listrik dan medan magnet. Jadinya elektromagnetik ini menumpuk, jadi tidak ada muatan lagi untuk memasukkan medan listrik dan medan magnet. Setahu saya gitu ya. Oke, yang D, tidak bermassa. Tidak bermassa ini bisa kita bilang tidak berwaktu ya, tapi saya tidak tahu juga. Oke, baiklah. Yang E, tidak dipengaruhi medan gravitasi. Yang F, merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. Yang G, dapat merambat di ruang hampa. Yang H, dapat mengalami pemantulan pembidikan cahaya. Dapat mengalami pemantulan, pembiasaan interferensi, difrasi, dan polarisasi. Oke. Yang I, kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya.
yaitu sebesar 3 kali 10 ms. Apa ini guys? Yang terakhir. Terus di sini ada satu streput gelombang elektromagnetik. Di sini streput gelombang elektromagnetik ini dibagi menjadi dibagi menjadi dua. Di sini saya akan menjelaskan. Gelombang radio. Gelombang radio digunakan perangkat elektronik seperti radio HP dan TV. Gelombang radio dihasilkan muatan listrik yang bergerak dan dipercepat melalui lambat pengantarnya. Gelombang radio dilancarkan dari antena dan diterima antena pula. Frekuensi gelombang radio beredar pada denting 10⁴ sampai 10⁹ plus A2. Gelombang radio digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang satu, AMH, tubuh AMEU di AN. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan api. Tumbuh sistem mempunyai angkutan yang jauh, tetapi dipengaruhi dan peristiwa kalistrinin di atmosfer. Langsung aja. Dua, frekuensi modulasi FN. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perlengkapan kelebihan FX. B. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang geometri panjang, gelombang 1 mm sampai 1 meter, dan memiliki frekuensi super tinggi atau hanya 300 MHz sampai 30. Gelombang ini dihasilkan oleh alat Monges, dan manfaat dari gelombang mikro adalah sebagai alat. Yang C. Sifat inframerah dihasilkan alen elektronik yang mengarat akibat pemanasan invertisa sinar infrared yang dipercaran dengan tergantung pada suhu dan karena benar sinar informasi mencampur. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah dimanfaatkan sebagai terapi medis, misalnya pada perempuan penyakit encok, cacar, terapi saraf. Di bidang elektronik dimanfaatkan pada remote control ya guys, pelolaan elektronik seperti TV, HP, dan sebagainya. Di cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh indera penglihatan manusia. Sumber kalpatnya lem dari sinar mata. Panjang gelombang cahaya tambah berlisah 40 meter sampai 100 meter. Panjang gelombang cahaya tambah yang terang dan secalat violet. Dan tiap pada penggangan berbagai bidang. Sinar violet. Pemancar sinar yang pertama di sinar violet 10 tambah H2 sampai 1018 H2. Violet dihasilkan oleh matebung tadi pada atom gas bulia. Sinar ultraviolet dibedakan menjadi 3, yaitu sinar UV A, B, dan radiasi UVC. Sangat mengabaikan manusia jika tidak. Ini ada yang nggak saya catat ini Pak, karena waktu itu ada kendala pendektennya. Oke, kita langsung aja ke sinar X.
Sinar X ditentukan oleh Wilhelm Conrad, sehingga sinar X sering disebut sinar Röntgen. Sinar X yang pertama dari radiasi lumpuhan elektron. G. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh peristiwa radioaktivitas. Sinar ini memiliki daya tembus yang besar, bahkan mampu menembus logam. Sangat besar ya. Sinar gamma tingkat tinggi yang dilepaskan oleh reaksi nuklir dapat menyebabkan ledakan bom nuklir. Ledakan bom nuklir itu sangat berbahaya ya bagi kita kalau kita asal memainkan sinar ini tanpa orang-orang yang mengerti penelitian sinar ini. Jadi buat kalian jangan mencoba-coba untuk memainkan sinar gamma ini karena ini sangat berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena ini bisa menyamai ledakan bom nuklir. Jadi berhati-hati dengan sinar gamma. Manfaat dari sinar gamma apa? Kalian pasti bertanya-tanya apa manfaatnya. Ya udah, di sini saya akan menjawabnya. Manfaat sinar gamma dalam bidang industri digunakan untuk meneliti struktur logam. Dalam bidang kedokteran digunakan untuk terapi dan diagnosis dan sebagainya. Oke, baiklah, itu penyampaian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak enak dari kalian, mohon dimaklumkan karena saya masih pemula. Ya, baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.